yang sudah terlanjur punya gadget, yang memberikan gadget sama anak-anaknya, yang sekarang Allahu Akbar, di mana-mana game. Nah, lagi game itu, ya game mereka, kita memang sudah nggak bisa lagi menjauhkan mereka dari ini. Nah, ketika game itu mereka game, bisikan ke telinga kanannya, karena dia fokus ya otak kanannya ini. Ya, jadi kita sampaikan. Nah, abis ini dia lebih mendengar loh. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. 102,6 FM, Satsresi Suara Satu Kata Penuh, makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan. Siang Madida siang, sahabat Start FM di hari Jumat akhir bulan ya, 28 Juni 2024. Ini hanya akhir bulan, bukan akhir dari segalanya ya. Baik, kita ketemu lagi di acara Oasis, obrolan seputar Islam. Seperti biasa bersama Ibu Hajah Isnaini Burhanuddin LC. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Feby. Kompak kita ya hari ini ya. Sehati. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai membentuk generasi yang tangguh gitu ya, mengenai generasi adalah keturunan gitu ya, penerus ya Bu ya. Nah, kita ketahui juga nih anak adalah harapan orang tua di masa depan ya. Tapi apa jadinya nih jika anak ini justru berkepribadian yang lemah gitu, nggak tangguh gitu ya Bu ya. Dan kita juga sering mendengar belakangan ini generasi yang mager gitu ya, malas gerak ya. Atau generasi rebahan gitu ya. Istilah yang disematkan pada generasi muda saat ini untuk menggambarkan kondisi mereka yang memang mageran gitu ya, malas-malasan gitu ya. Ibaratnya seperti gelas kaca gitu, disenggol sedikit pecah berantakan gitu. Aku juga heran nih ya, kenapa sih anak-anak sekarang itu jadi begitu gitu, beda dengan generasi kita waktu dulu gitu. Memang setiap generasinya beda ya. Iya. Apalagi Gen Z yang ya. Sekarang rapuh bukan dari sisi fisiknya tapi pada aspek mental atau jiwanya gitu ya Bu ya. Betul. Nah, gimana nih, miris ya sebenarnya Bu ya, kita kalau mendengar ini ya miris banget. Kalau memang faktanya juga menunjukkan bahwa generasi muda saat ini memang lemah gitu ya Bu ya. Betul. Gimana tuh menurut Ibu tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan ayat Allah ya, dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim ya falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini benar-benar mengingatkan kita dan untuk warning gitu ya. Memang di setiap masa itu pasti ada ininya ya, terutama di masa Gen Z yang sekarang ini ya. Kita melihat memang apa yang tadi disampaikan oleh Feby ya, semakin ke ujung gitu ya, semakin kurang mandiri ya. Saya melihat sendiri ya, karena anak saya ada 6 Feby akan 4 ya. Dan ini harus memang para orang tua ya, terutama ibu ya, kita sebagai perempuan memang harus lebih banyak membaca, harus lebih banyak belajar karena fenomena yang kita lihat di akhir zaman ini. Kalau kita cerita dulu memang itu kan dulu kata anak-anak ya, ketika ditanya beda banget dulu gitu ya. Itu kan dulu, sekarang kan berbeda gitu ya kan. Memang kita lihat bagaimana dulu orang tua mendidik yang agak disiplin. Disiplin, bisa dikatakan terkadang diktator ya. Kerasa. Tapi menghasilkan
pribadi-pribadi yang memang disiplin gitu. Tangguh gitu. Dan memang dalam Al-Quran ini Allah sebutkan ya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, takutlah kalian gitu ya kata Allah. Maksudnya ini warning tadi ya, kita diperintahkan untuk takut, untuk mempersiapkan sebenarnya ya. Wal yakhshal ladzina, takutlah kita atau khawatirlah kita ya, yang pada akhirnya nanti ya kepada orang-orang yang generasi ya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, ketika mereka meninggalkan generasi, khalfihim itu generasi ya di belakang kita itu zuriyatan, generasi yang di'afan itu yang lemah ya. Bukan hanya lemah fisik ya, tapi juga lemah akhlak gitu ya. Juga dari yang lain ada banyak kelemahan karena di samping semakin kesini gitu ya, orang tua semakin sibuk tidak memperhatikan anaknya gitu ya. Jadi pada para orang tua ini gitu ya harus lebih benar-benar belajar ya, lebih benar-benar mempersiapkan ya dengan pesan yang Allah berikan ini pesan ya, pesan hati-hati, pesan untuk kita orang tua untuk hati-hati agar jangan para orang tua itu membiarkan generasi seterusnya ini, generasi dia tentunya keturunan dia karena zuriyah itu keturunan dia, sehingga mereka membiarkan penerus-penerus mereka itu menjadi penerus yang bukan mampu melanjutkan perjuangan mereka. Ya, tentunya Feby berharap ketika melahirkan atau mendidik mereka atau melanjutkan pendidikan mereka, kita inginnya lebih dari kita, lebih baik. Semua orang tua pasti ya yakinlah bahwa semua orang tua menginginkan bahwa anaknya itu harus lebih dari dia gitu. Makanya kita harus mendidik, kata Ali bin Abi Thalib, sesuai zamannya gitu, bukan sesuai zaman kita ya. Kalau Umi dulu atau Mama dulu gitu ya, itu kan dulu gitu ya. Pendidikan sekarang ini memang pendidikan yang memang lebih kepada orientasinya ini ya Eropa Barat gitu ya. Kalau kita melihat pendidikan dalam Islam itu dari zaman ke zaman memang tetap update gitu. Bagaimana Rasulullah mendidik gitu ya, dalam buku Tarbiyatul Aulad itu bagaimana Rasulullah mendidik anak ya. Sebenarnya kalau kita belajar kembali kepada Islam itu sudah dari 1400 tahun yang lalu itu sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mendidik anak. Dan kalau kita misalnya gitu ya, kalau kita lebih menggunakan bagaimana Rasulullah mendidik anak, kita sebenarnya dari zaman ke zaman itu lebih update gitu ya. Contoh bagaimana memanajemen disiplin mereka lewat sholat gitu ya. Itu sebenarnya sholat itu menjaga anak-anak tetap disiplin gitu. Mengetahui arti dan fungsi sholat itu dengan baik. Nah inilah yang kita pahamkan kepada anak-anak kita. Kalau dulu gitu ya, kalau dulu kita hanya perintah sholat gitu tanpa dijelaskan gitu ya. Kalau dulu kita sudah sampaikan pamali gitu, nggak boleh duduk di depan gitu misalnya itu. Ya udah kita taat aja gitu, percaya aja gitu. Iya. Tapi sekarang anak-anak nggak bisa gitu, sesuai dengan zaman mereka. Makanya kita ya sebagai generasi orang tua ya kita karena punya anak ini jangan sampai membiarkan generasi yang penerus kita ini tanpa ada kekuatan, tanpa ada ilmu ya, sehingga mereka menjalani kehidupan ini dengan ketidakberdayaan. Jadi kita harus memiliki ilmu yang ilmu yang pasti gitu untuk anak-anak kita. Dan pada hakikatnya saya kembalikan lagi kepada bagaimana Rasulullah mendidik anak, kita harus tahu itu gitu ya. Dan sesuai kalau kita baca ya, kata Sayyidina Ali ya, ini memang diambil dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah mendidik anak umur 0 sampai 7 tahun gitu ya. Seorang orang tua mendidik anak itu seperti raja
Ya, 0 sampai 7. Raja itu artinya dia ini generasi emas. Kalau kita matchingkan dengan psikologi, ini mereka memang dari segi otaknya adalah otak emas. Ya, ketika kita persiapkan mereka generasi emas ini di 0 sampai 7 tahun gitu ya. Dari segi otaknya, dari segi kebiasaannya, dari segi akhlaknya gitu ya. Jadi disinilah pembentukan akhlak. Ya, di 0 sampai 7 tahun ini. Disinilah gizi yang harus kita persiapkan dari 0 sampai 7 tahun ini. Gitu ya. Bukan hanya dari gizi, tapi akhlak juga harus kita perhatikan gitu ya. Jangan sampai mereka melenceng. Ya, tapi kenyataannya gitu ya. Yang penting anak diam, kita kasih HP. Apapun yang dia lihat di situ kita biarkan saja. Nah, ini yang akhirnya fatal bagi orang tua. Makanya dari jauh-jauh hari, dari ribuan tahun yang lalu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizatnya Rasulullah SAW yang sungguh luar biasa. Karena Allah memberikan mukjizat itu sesuai dengan masanya, gitu ya. Kalau masa zaman nabi-nabi terdahulu itu bukti fisik yang misalnya membelah lautan gitu ya, atau menghidupkan gitu, itu hanya sebatas apa yang realita yang ada gitu ya. Tapi kalau Al-Quran ya bukan hanya realita gitu ya, tapi dari segi ilmu ya sesuai dengan zaman kita. Kalau kita bertanya, ayat Al-Quran ini menjelaskan. Kalau di zaman Nabi Musa kan tidak ada tidak ada bukti yang bisa kita secara otentik gitu ya. Itu hanya kisah saja gitu. Tapi kalau di dalam Al-Quran gitu ya, kamu misalnya, kenapa kamu seperti ini? Al-Quran ada, ini ayat sekian gitu. Jadi kalau kita mencari bukti fisiknya ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi subhanallah, Maha Suci Allah memberikan kemukjizatan yang sesuai dengan zaman kita gitu ya. Zaman kita yang pada akhirnya ini manusia yang makin lama makin kritis gitu ya. Begitu anak-anak kita, semakin lama mereka pasti semakin kritis. Nah, disinilah gitu ya, bagaimana kita ya mempertanggungjawabkan ya, ini karena amanah ya. Karena Allah dalam surah Al-Anfal disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman ya, janganlah kalian mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul ya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul, jangan berkhianat kepada Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, jangan sampai kita berkhianat dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita sangat bersyukur ya, Feb, anak kita lebih dari 2. Ini pahalanya luar biasa bagi anak perempuan loh, Feb. Ya, jangan ragu dengan anak perempuan, Feb. 1 aja kita punya anak perempuan itu masuk surga, apalagi 4, Feb. Ya, insya Allah peluang untuk masuk surga itu lebih banyak. Ya, tapi itu tadi gitu ya, bukan hanya membiarkan mereka tanpa ada ilmu ya, karena Imam Syafi'i juga mengatakan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada bihima fa'alaihi bil ilmi. Jadi kita dituntut oleh Allah ya, dituntut oleh Pak Rasul tentunya untuk memiliki ilmu. Semakin kesini harus kita punya ilmu tentang itu. Ya, makanya Allah turunkan surah Nun ya, bukan Nun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan untuk membaca. Membaca artinya wawasan ilmu itu lewat membaca. Gerbang ilmu itu lewat membaca. Jadi kita bukan hanya membaca ayat qauliyah saja, tapi juga kita diperintahkan untuk membaca ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu Al-Quran, ayat kauniyah itu alam. Ya, alam semakin kesini semakin semakin luar biasa gitu. Jadi kita harus mempersiapkan ya anak-anak kita sehingga mereka tidak menjadi korban. Ya. Korban apa? Korban gadget. Korban apa? Ya korban yang luar biasa saat ini gitu ya.
dari luar yang sangat banyak menyerbu anak-anak kita ini. Bukan hanya gadget ya, tapi di sekolah mereka pulang sekolah ya narkoba ya. Anak-anak sekarang belum apa-apa, belum umur 12 tahun sudah merokok gitu ya. Dan bukan berarti saya ini ya ustazah ini mengharamkan rokok, tidak gitu. Tapi inilah asal muasal dari kecanduan itu ya rokok gitu ya. Setelah itu mereka terbiasa dengan narkoba gitu ya. Nah ini gimana anak kita lah yang jadi sasaran empuk ya, para bukan hanya ini ya penjual dunia maya ya, tapi juga dari luarnya, dari narkobanya ya, sasaran empuknya adalah anak-anak kita. Makanya kita semakin kesini harus banyak ilmu yang kita harus pahami bagaimana cara mendidik anak di zaman mereka, karena Rasulullah sebutkan gitu ya, didiklah anak sesuai zaman mereka gitu ya. Nah dari ayat ini bagaimana kita generasi tua, artinya generasi tua adalah para orang tua untuk berupaya memberdayakan zuriyah kita, zuriyah itu keturunan kita untuk apa? Ya, untuk mampu mengemban ya tugas-tugas yang kita berikan kepada mereka sehingga mereka bisa mandiri. Ya, mandiri artinya ketika mandiri mereka bisa diberdayakan bukan hanya di rumah ya, tapi di dalam masyarakat gitu. Jangan jadi sampah lah mereka gitu ya. Kadang karena takutnya orang tua kita melihat ya, udahlah biarin aja lah gitu. Orang tua kadang malas gitu ya, menyuruh mereka, apalagi menyuruh sholat. Saya sedih sekali gitu ya. Padahal Allah dalam surah Toha juga disebutkan di akhir surah Toha itu ajaklah keluarga kalian itu wa'mur ahlaka ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Okay. Bagaimana dari ayat Al-Quran Allah memerintahkan kepada para orang tua gitu ya untuk memerintahkan atau menyuruh anak-anak mereka dan keluarga mereka ya untuk sholat aja pertama, karena barometer orang itu baik atau buruknya dari sholat. Kalau sholatnya baik maka sholat baiklah akhlaknya gitu ya. Nah dari perintah sholat ini kata Allah wastabir 'alaiha. Ya, sabarlah terhadap perintah itu. Sabar bukan berarti kita ajak sekali, udahlah biarin aja kita sabar dengan tingkah lakunya yang nggak sholat, bukan seperti itu. Tapi sabar terhadap perintah ini sampai mereka bangun melaksanakan perintah Allah, gitu. Ya, jangan disalahartikan bahwa sabar itu udahlah biarin aja gitu, tidak. Gitu ya. Sampai mereka melaksanakan perintah Allah sehingga ya pendidikan terhadap perintah ini walaupun pada awalnya mereka merasakan kewajiban gitu, tapi karena pembiasaan yang kita terus ajak mereka sholat ya, sehingga merasa oh ini kebutuhan. Gitu. Karena terbiasa sehingga mereka menjalani segala kewajiban yang mereka dulu rasakan menjadi kebutuhan. Karena biasa, Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasakan mereka tidur, sampai kapanpun mereka bakal tidur. Karena itu adalah perilaku yang nyaman, zona-zona nyaman itu ya. Akhirnya kita nggak keluar dari zona nyaman, ya udah tidur. Oh, nggak diperintahin sholat, ya udah tidur aja. Anak zaman sekarang kita perhatikan lebih banyak tidurnya gitu. Kalau kita tidak, ya itu tadi kenapa mager itu tadi gitu. Kenapa mereka mager? Karena nggak dididik untuk mandiri, nggak dididik untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat praktek. Contohnya sholat, puasa gitu ya. Di zaman Rasulullah saja ya para sahabat itu, anak-anak kecil itu dibiasakan, walaupun mereka belum wajib tapi dibiasakan gitu ya. Saya sedih sekali ketika saya belajar, memberi pembelajaran kepada anak-anak saya untuk puasa ya. Kalau dulu kita kan
anak-anak masih kecil kita biasakan puasa, mereka sudah terlihat ini udah lemas, kita bawa jalan, ya kita bawa jalan-jalan, kita mau sampai mereka bisa menyelesaikan sampai azan maghrib, gitu ya. Nah, ketika saya perhatikan gara-gara kasihan dengan anak-anak, udahlah buka setengah hari, udah buka tanpa ada itu tadi pelatihan itu tadi, ya. Tidak ada tadribat kalau bahasa Arabnya, tidak ada latihan untuk mereka, untuk membiasakan mereka tuh sampai sore gitu. Nah ini karena kasihan ya. Terus masih kecil gitu. Bangun subuh karena kasihan. Padahal gitu ya. Makanya saya melihat juga kebiasaan masyarakat kita ini yang harus kita benar-benar biasakan gitu ya. Kebiasaan ini karena pembiasaan, nggak boleh anak-anak dibawa ke masjid gitu ya. Padahal disitulah senter anak-anak, pelatihan mereka untuk cinta kepada masjid itu dari anak kecil. Biar mengenal ya. Iya, di zaman Rasulullah anak kecil itu dibawa gitu, biar mereka terdidik untuk belajar sholat berjamaah. Gitu. Kalau bisa nanti mungkin si Ilham punya anak ya, nanti ya Ilham itu dibawa ketika mau ke masjid itu dibawa. Ya, apa kata Ustadz Somad? Ya, jangan jadi suami soleha lah. Suami soleha itu sholatnya di rumah. Ya, gitu. Jadi mendidik anak itu ya karena tentunya kenapa? Karena anak itu kan apa yang mereka lihat itulah jadi pembelajaran mereka. Apalagi ketika mereka melihat sosok ayahnya, gitu ya. Kalau ayahnya malas pergi sholat, ya anaknya juga seperti itu, cucuran atap itu tadi, gitu ya. Nah ini bagaimana bukan hanya ibu saja, walaupun memang disebut bahwa ibu itu madrasah pertama, ya al-ummu madrasatul ula, tapi ada kerjasama antara ayah dan ibu, terutama di zaman ya sekarang ini, agar mereka lebih menjadi generasi yang tangguh. Nah, kita berupaya untuk melatih mereka agar mereka mampu mengemban gitu ya amanah di pundak mereka, karena semakin lama ya amanah itu semakin berat, apalagi nanti ya mereka menjadi sebuah keluarga gitu ya. Jadi kalau dari awal kita didik mereka dengan kemandirian ya, dengan ketangguhan, insya Allah ketika dimanapun mereka berada mereka siap ya mendapatkan cobaan-cobaan gitu ya, mereka siap. Jangan sampai ketika mereka mendapat udahlah ya kayak ya di negara luar ya yang praktis ya udah nggak bisa buntu udah bunuh diri ya. Di zaman sekarang kita lihat banyak seperti juga itu, gitu. Anak-anak juga banyak gitu. Kenapa? Nggak berani memikul ya amanah yang mereka dapatkan gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada latihan untuk itu, tidak ada latihan kemandirian. Udah mentok ya udah gitu. Sekarang gitu saya melihat ya anak-anak sekarang dikasih latihan apapun, udahlah pening, udah selesai. Orang tua sekarang juga kayak begitu. Kalau memang udah nggak sanggup, gak usah dah gitu. udah biarin aja gitu. Nah, inilah makanya ya bagaimana Allah menurunkan ayat ini, walaupun memang ayat ini dilatar belakangi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang ingin ya memberikan menginfakkan seluruh hartanya. Ya kalau dulu Abu Bakar kan, ya Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya, tinggal Allah dan Rasulnya yang dia tinggalkan. Begitu juga yang diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi gitu ya, anak-anak yang ada di dalam kafalah dia, ya dalam tanggungan dia itu banyak. Gitu. Jadi kata Rasulullah, wal yakhshalladzi, bukan hanya dari segi ekonomi gitu ya, kita mempersiapkan anak-anak kita gitu ya. Ketika ayat ini turun, ayat surah An-Nisa ayat 9 ini turun, saat itu peristiwanya Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menyumbangkan seluruh hartanya sehingga dia tidak meninggalkan untuk keluarganya, terutama untuk anaknya. Makanya Allah menegur
Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ayat ini. Bukan berarti tidak tepat sasaran di zaman sekarang ini. Ya, yang harus kita persiapkan bukan hanya ekonomi saja, gitu ya. Walaupun pada hakikatnya Pebi atau saya kerja untuk anak ya, untuk masa depan anak-anak. Semakin nanti, ya semakin waktu berlalu, ya pendidikan itu semakin mahal. Nah, dari sinilah kita persiapkan agar mereka dididik dengan didikan yang berkarakter, gitu ya. Kenapa, Feb? Banyak orang yang berilmu tapi mereka tidak memiliki karakter, sehingga ilmunya hanya dipakai untuk dunianya saja. Artinya dia punya ilmu, ya korupsi jalan terus, ya kan? Nah, akhirnya mereka mengumpulkan pundi-pundi, ya walaupun pundi yang dia kumpulkan itu dengan hasil yang haram. Berarti dia tidak punya ilmu, dia paham dengan ilmu itu. Banyak ya, banyak sekali paham dengan ilmu bahwa itu hasil yang haram, ya tapi mereka tetap mengumpulkan itu. Banyak saya melihat gitu ya. Tapi gitu ya, inilah yang harus kita persiapkan, Febri. Kenapa? Mereka punya ilmu tapi dari segi karakter nggak ada, ya. Bukan hanya kognitif saja yang kita harus ajarkan, tapi afektifnya, afektifnya dari segi sikapnya, dari segi akhlaknya, ya. Apalah guna kita banyak uang, ya, tapi hati kita kosong. Ya, karena apa? Nggak ada iman dalam diri kita. Kaya, ya, tapi kita takut dengan kekayaan kita itu, gitu. Padahal banyak sih memang para sahabat itu kaya, ya, tapi kekayaannya itu untuk membantu perjuangan Islam. Ya, memang sih, ya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk hidup kaya, ya, karena ibadah itu membutuhkan fasilitas, ya kan? Nah, inilah. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan? Pertama adalah dari segi ekonomi, ya. Persiapan ekonomi ini juga penting, gitu. Kenapa penting? Karena semakin lama mereka akan membutuhkan biaya yang besar untuk pendidikan, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari segi pendidikan, memang ya pendidikan ini kan menayangkan atau menyediakan fasilitas-fasilitas sesuai dengan mereka, sesuai dengan perkembangan mereka. Walaupun pada akhirnya gitu ya, di setiap pendidikan yang ada itu mengacu kepada pendidikan yang berkarakter tentunya, gitu ya, mengacu kepada pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana memanah, bagaimana berkuda, bagaimana berenang, gitu ya. Ini tentunya punya fungsi pendidikan yang bagus, baik, gitu ya. Tapi untuk itu kan perlu biaya yang besar, ya. Untuk beli kuda aja berapa, untuk beli panah aja berapa, gitu ya. Untuk buat kolam renang juga berapa. Jadi bukan berarti bahwa kita udahlah, ya kita biasa-biasa aja ya, sesuai dengan apa yang kita siapkan. Kalau biasa-biasa saja, maka anak-anak kita ya memiliki pendidikan yang biasa-biasa saja. Makanya pentingnya ekonomi untuk kita persiapkan untuk anak-anak kita. Kemudian juga ya kita melihat bahwa bagaimana ya kita dari ayat ini, ya Allah mewarning kita dari segi pendidikan parenting, gitu ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu. Ya, khafu artinya khafu itu takutlah kepada Allah, ya. Khafu alaihim, ya. Mereka takut, ya, anak-anak yang lemah. Falyattaqullaha. Ya, pelajaran pertama yang harus kita perhatikan dari ayat ini, gitu ya. Bagaimana orang tua ini harus takut pada Allah. Falyattaqullaha, bertakwalah pada Allah. Artinya ketika mendidik anak itu, ya, bukan hanya perspektif ekonomi saja, ya, tapi juga perspektif agama, ya. Falyattaqullah itu kita takut pada Allah, ya.
kita mendidik anak kita ya dengan ajaran Islam ya. Kenapa? Karena ya tadi sekarang ini kita perhatikan ya dengan keputusasaan yang semakin besar. Kenapa? Karena mereka nggak takut sama Allah. Tidak dibekali dengan ajaran Islam, tidak dibekali dengan pendidikan akhlak Islam, gitu ya. Hanya sebatas sekarang semua serba praktis, ya. Mau makan ada seblak, kalau mau beli ini tinggal pesan, ya. Tanpa kita ajari anak-anak untuk ini pancingnya, ya misalnya kalau mau makan apa, nih, ya beli ininya bahannya, biar mereka masak sendiri sehingga mereka mandiri, ya. Sekarang lebih praktis, ya mie instan, ya sehingga anak-anak kita bukan hanya dari segi gizi gitu ya, dari segi akhlak pun hilang, gitu ya. Gizinya tentunya kita tahu bahwa gizi yang didapatkan dengan instan itu gitu ya, gizinya penuh dengan micin ya, ya. jadi generasi micin ya, jadi nah ini ya bagaimana Rasulullah SAW ya menyampaikan pesan kepada kita. Ya, lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu yang dalam keadaan berkecukupan daripada miskin yang meminta-minta kepada manusia. Artinya ini Rasulullah mengajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas jangan sampai ditinggalkan anak-anaknya ini dalam keadaan miskin. Jadi Rasulullah menolak ya infak yang akan diberikannya kepada perjuangan kepada Rasulullah ya, Baitul Mal ya dulu kan. Kalau di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu memberikan sumbangan kan ke Baitul Mal. Dari Baitul Mal itu dibagi-bagi kepada fakir miskin. Jadi kata Rasul, lebih baik kamu tinggalkan anak-anak ini berkecukupan daripada mereka miskin sehingga mereka meminta-minta. Nah ini, jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meninggalkan ekonomi kepada anak-anaknya, mempersiapkan dari segi fasilitas yang ada, ya, sehingga mereka nggak sampai minta-minta, gitu. Kita punya anak, kita kasih kesempatan untuk mandiri, kita kasih modal untuk mereka bisa bekerja, gitu ya. Ya, alhamdulillah anak-anak saya itu punya penghasilan sendiri-sendiri, ya. Mereka sampai jual risol, ya. Anak saya nomor 2 itu jual risol di kampus gitu. Mereka nggak gengsi, karena kita didik mereka dengan kemandirian, sehingga dimanapun mereka nanti dicampakkan ibaratnya kan, mereka hidup, gitu ya. Itu kita yang inginkan dari pribadi yang Rasulullah gambarkan. Jangan sampai pribadi yang kita tinggalkan nantinya ya mereka menjadi pribadi yang lemah, ya menjadi sampah dan beban masyarakat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian bagaimana ya Allah sendiri ya menginginkan generasi yang takut pada Allah, falyattaqullaha, takut pada Allah, dan juga falyaqulu qaulan sadida, ya. Falyaqulu qaulan sadida ini ya. Jadi kembali kepada falyattaqullah ya, pertama sekali yang kita tanamkan itu adalah penanaman ketakwaan kepada Allah, ya. Di antaranya adalah bagaimana kita sebagai orang tua ya menanamkan rasa ketakwaan ini ya dengan praktek-praktek yang ada sehingga mereka menjadi anak yang soleh. Ya, kita melihat ya kalau kita melihat kembali ya, kayak kita ulas kembali yang lalu tentang keluarga sakinah gitu ya.
salah satu tujuan membentuk keluarga sakinah itu adalah meneruskan keturunan. Ya, keturunan yang mana? Gitu seperti ya? apa? Ya, seperti apa gitu. Nah, dari awal kita harus belajar ya, berdoa ketika berhubungan gitu ya. Nah, ini awal, walaupun nanti pada akhirnya juga dikembalikan kepada kita. Artinya gini, doanya, ya Allah jauhkan kami dari syaitan. Ya, perbuatan syaitan kita tinggalkan. Ya, contoh perbuatan syaitan dari hubungan suami istri ini ketika haid istrinya, nauzubillah, itu haram gitu ya. Kemudian dari belakang itu juga nggak boleh gitu ya. Nah, ini juga ya, bagaimana membiasakan awal janin itu dengan janin yang bersih gitu ya. Kemudian yang kedua, jauhkan syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Itu doa ini ya, doa pertama sekali berhubungan gitu ya. Nah, ini doa yang bagaimana kita berlindung pada Allah ya, bukan hanya untuk anak kita tapi untuk kita. Diri kita sendiri. Jangan sampai kita diganggu oleh syaitan dan jangan sampai anak kita itu jadi anak syaitan. Gitu. Anak syaitan apa? Ya syaitan duluan masuk daripada ya, perlindungan, minta perlindungan sama Allah. Jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Ya, tentunya rizki dari hubungan suami istri itu adalah anak. Nah, ini kalau kita tidak berdoa, tidak minta perlindungan, ya jadi anak syaitan. Nauzubillah min dzalik. Itu pertama sekali. Jadi ada kaitannya dengan keluarga sakinah itu. Salah satu cara membentuk keluarga sakinah adalah berdoa. Ya, minta perlindungan sama Allah. Sehingga yang lalu kita sudah bahas bagaimana keluarga Imran yang di surah Ali Imran ayat 23 atau 30-an 31 ke bawah itu menjelaskan bagaimana Maryam ibunda Maryam yaitu Hanan itu minta perlindungan sama Allah. Ya, ketika dia tahu bahwa anaknya itu perempuan, ya, alaysa dzakar kal unsa, tidak sama ya laki-laki dengan perempuan gitu. Wa inni uizuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setiap hari saya minta perlindungan sama Allah dengan dia, ya, meminta perlindungan untuk Maryam dan keturunannya. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang soleh gitu ya, orang yang takwa sama Allah, itu akan menurunkan ya ketakwaannya itu pada keturunan selanjutnya gitu. Contoh ya, keluarga Imran. Imran itu keluarga yang soleh, ya, istrinya dan Imran itu keluarga yang soleh, sehingga dapatlah Maryam yang soleh kan. Dan memang digambarkan dia adalah penghuni surga ya. Maryam itu penghuni surga. Dari siapa ini dapat? Dari keluarga Maryam dengan Imran dan istrinya, sehingga melahirkan Maryam. Nah, setelah Maryam siapa? Isa Nabi gitu ya. Keturunan yang soleh dan seterusnya itu keturunan yang soleh. Jadi kita ya senantiasa meminta perlindungan pada Allah untuk kita dan keturunan kita. Yang pada akhirnya kata Allah dalam surah saya lupa nama surahnya, sebentar saya cari. Surah At-Tur ya kalau saya tidak salah. Surah At-Tur ayat 21 menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman ya, yang menjelaskan bahwa alhaqnahum bil iman, bahwa orang-orang yang beriman wa dzurriyyatahu dan keturunannya itu akan dikumpulkan Allah di surga ya dengan syarat iman. Betul ya. Gitu. Jadi apa yang ketakwaan itu tadi, kembali kepada ketakwaan, bagaimana kita menanamkan ketakwaan pada anak kita dan keturunan kita sehingga mereka menjadi keturunan yang tangguh. Itu yang pertama. Baik, baru pertama. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya setelah jeda iklan yang berikut ini. Bupati Kabupaten Natal
melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natal mengimbau kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan tempat, hindari praktek membuka lahan perkebunan, pertanian dengan cara membakar serta tidak meninggalkan api di hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Saturasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Ya, sepertinya memang setiap minggunya kita membutuhkan waktu yang panjang ya, yang mungkin lebih panjang dari ini gitu ya. Iya, tapi kita bisa mudah-mudahan kita bisa mempergunakan waktu yang singkat ini secara baik lah ya Bu ya. Di penghujung nih Bu nih. Dari ayat surah An-Nisa ayat 9 ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah memberikan warning buat kita, mendidik anak kita untuk menjadi anak yang tangguh. Itu salah satunya adalah menanamkan ketakwaan kepada mereka. Paling utama ya. Paling utama. Kalau kita melihat di surah Al-Kahfi ini hari Jumat nih, ya, kita baca kembali surah Kahfi, itu ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang pada saat itu Nabi kan diminta oleh Khidir, Musa ingin mengikuti Khidir. Nabi Khidir ini memang punya ilmu laduni namanya, paham ini ke depan kenapa gitu ya. Nah saat itu ada dua orang anak ya yang ditinggal oleh ayahnya, dua anak yatim yang diminta untuk menggali gitu ya, menjaga harta ya anak yatim ini. Jadi ketika itu saat Nabi Khidir ingin membongkar gitu ya, membongkar harta warisan yang mereka tanam gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa harus kan saat itu saking kan tidak sabarnya ya. Saya bacakan surah Al-Kahfi itu ya. Wa amal jidaru fakana li ghulaimaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan. Ya, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Yang pada saat itu ya bagaimana dinding yang ditegakkan oleh yang runtuh kemudian ditegakkan oleh Khidir itu menurut Musa itu sia-sia, kenapa sih yang udah runtuh dibangun kembali gitu ya. Itu hal yang sia-sia. Apa yang dilakukan oleh Khidir ini memang di luar nalar gitu ya. Contoh tiba-tiba ada ditenggelamkan kapal gitu ya. Pada saat itu kita baca lagi nanti di surah Kahfi itu ada beberapa peristiwa yang sampai menggelitik Nabi Musa yang padahal awal janjinya ya Nabi Khidir bersama Nabi Musa itu di surah Kahfi itu dijelaskan pada awalnya nggak boleh bertanya, tengok aja gitu, nggak boleh tanya. Tapi setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya, tergelitik untuk bertanya kenapa hal-hal yang sia-sia itu dia ini bisa kenapa harus ditenggelamkan kapal yang ada barang di dalamnya ditenggelamkan gitu. Kenapa dinding yang sudah rubuh kemudian ditegakkan gitu. Itu memang masalah gaib yang akan ke depan gitu. Nah, ini salah satunya adalah dinding yang roboh kemudian ditegakkan oleh Nabi Khidir, sehingga karena ditanya oleh Nabi Musa yang seharusnya nggak ditanya kenapa. Jadi akhirnya Nabi Khidir menyatakan bahwa ini dinding ini menutupi harta yang ada di dalam ya, kanzun lahuma, harta ya, yang harta ini dipersiapkan ya oleh orang tuanya kepada anaknya yang yatim ini. Gitu ya. Jadi bagaimana orang yang soleh ini mempersiapkan harta untuk anak-anaknya, ya, sehingga itu tadi yang saya sampaikan bahwa orang yang soleh itu akan menurunkan anak-anak yang soleh, gitu ya. Jadi itu dalam surah Al-Kahfi. Yang tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini mengatakan bahwa dalil orang tua yang soleh akan dijaga keturunannya dan keberkahan ibadahnya akan mengalir kepada anak keturunannya sampai akhirat, gitu ya.
orang yang soleh tentunya dia akan mendoakan anak-anaknya yang soleh, minta perlindungan ya kepada Allah agar anaknya dijauhi dari mara bahaya. Tentunya anak yang soleh. Jadi dia akan mendapatkan keberkahan. Kemudian yang terakhir ya, ini karena waktu kita sebenarnya masih banyak lagi. Bagaimana di ayat itu faliyaqulu qaulan sadida. Yang pertama falyattaqullaha, menanamkan ketakwaan pada Allah. Yang kedua adalah faliyaqulu qaulan sadida, komunikasi. Qaul yang baik, komunikasi yang baik. Ya. Bagaimana sekarang di zaman sekarang ini kita harus hati-hati menyampaikan karena anak-anak lebih kritis. Ya. Maka kata Allah dalam surah Nisa ini, komunikasinya itu komunikasi yang baik. Ya. Jangan sampai kita mengancam, ya, sering nakut-nakutin. Jangan sampai ini nanti ada setan, ada apa, sehingga belum apa-apa mereka mau ke kamar mandi aja takut. Gitu. Kemudian jangan nanti ini gitu. Jadi ancaman sehingga anak-anak kita nggak mandiri, takut, ya, pengecut, ya, nggak berani untuk tampil, ya, itu harus kita jaga komunikasi kita agar apa? Agar anak-anak ini sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Jadi kalau pakai ancaman, ya mereka akan jadi pengecut nantinya. Kalau ditakut-takuti gitu ya, juga nanti akan jadi pengecut. Jadi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan apa yang sesuai dengan umur yang ini ya. Sehingga kalaupun kita ngomong dengan anak-anak kita, ya lebih baik kita sejajar ya. Agar kita lebih didengar dengan kita ngomong sejajar sama dia. Kalau kita ngomongnya dia berdiri, ya kita lebih merunduk, ya, sehingga dia ngerasa begitu tuh berteman, gitu ya. Kemudian ketika kita menyampaikan ini ya yang sudah terlanjur punya gadget, yang memberikan gadget sama anak-anaknya yang sekarang Allahu Akbar, di mana-mana game. Nah, lagi game itu ya game mereka, kita memang sudah nggak bisa lagi menjauhkan mereka dari ini. Nah, ketika game itu mereka game, bisikan ke telinga kanannya karena dia fokus ya otak kanannya ini. Ya. Jadi kita sampaikan, nah abis ini dia lebih mendengar loh, gitu ya. Dia lebih mendengar perintah kita yang kita bisikan ke telinga kanannya. Lagi dia asik-asiknya, gitu. Nah inilah ya kita lihat bahwa terapinya itu memang sesuai dengan terapi yang diberikan oleh psikolog. Ya, anak itu fokus dan ketika kita bisikkan ke telinga kanannya, bukan perintah, ini dulu ini, enggak, tapi dia pelan-pelan. Memang masanya gitu ya. Ya, masa mendidik dia. Jadi komunikasi itu penting kata Allah. Makanya kata Allah dalam surah Nisa, "Faliyaqulu qaulan sadida", berkatalah kepada mereka itu dengan kata-kata yang baik. Jangan ngancam. Ya. Karena masih ada waktu sedikit lagi ya. Kita ada namanya Abdurrahman As-Sudaisi. Ya. Abdurrahman As-Sudaisi itu dulu waktu anak balitanya gitu, mamanya tuh masak kue basbusa, kue gula gitu yang di atasnya ketika mau masukkan ke panggangan itu ditabur gula. Ya. Nah, ketika mamanya tuh ada 2 panggangan, ini dia lihat diambilnya pasir, ya, ditaburinnya pasir. Apa kata mamanya? Ya Allah, kalau kita udah entah sumpah segala macam ya kan. Ya Allah, jadikan dia jadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah. Gitu ya. Akhirnya dia perkataan. Ada seorang ibu yang lain yang terbalik gitu ya. Ketika dia mecahkan ya keramik ibunya, ya Allah, nih patah kakinya baru tahu. Akhirnya patah. Hati-hati ketika perkataan kita. Karena ibu itu juga termasuk doa yang mustajab loh. Doa ibu, doa mustajab yang pintu langit terbuka untuk ibu. Doa ibu. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Ibu.
Semoga ya kita bisa menjadi seorang orang tua yang bisa mendidik anak kita ke jalan yang baik. Amin. Dan ketakwaan. Amin. Tentunya. Amin. Ya. Mari sama-sama belajar. Iya, saya juga masih belajar. Ya, sahabat 1FM, ketemu lagi di minggu depan ya dengan tema yang lainnya. Dan terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Iya, sama-sama Baby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan sahabat 1FM, Feby juga harus pamit dari ruang dengar sahabat 1FM untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haras.